Ya, akhirnya pada kesempatan hari ini saya punya jatah juga untuk mengisi di Magadama. Jadi hampir beberapa bulan ini untuk menyesuaikan jadwal saya ini sedikit sulit gitu ya. Kemarin hampir tidak jadi karena jadwalnya tubruk kan. Nah, tapi rupa-rupanya jodoh saya dengan umat Buddha ini tidak habis ya, umat Buddha di sini maksudnya, di Magadama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini saya akan menguraikan. Jadi tema ini sangat luas ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema malam hari ini sangat luas. Berbicara tentang agama Buddha dan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup ini. Tentunya tidak semua saya ulas. Nah, nanti kan ada sesi tanya jawab. Semoga nanti tanya jawab Bapak Ibu bisa memunculkan masalah baru ya yang bisa kita bagi pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mendengar saya bicara kemudian diam dan pulang, tetapi Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk berpikir, oh tidak hanya itu Bante, pengalaman saya ada masalah begini, solusinya bagaimana? Nah, itulah dikatakan dhamma kelas, bukan dhamma desana. Ya. Bukan dhamma sakwanang, tapi dhamma sakaca. Nah, itu bedanya, yaitu kalau dhamma sakaca ada interaksi timbal balik antara yang membabarkan materi dengan yang mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya terarah apa yang dibahas pada malam hari ini, maka izinkan saya untuk oh iya, terima kasih. Saya dari tadi juga rasa dingin kaki. Makanya saya lipat-lipat ya. Ya, kalau ke Magadama memang selalu dingin. Ya, untuk terarah, maka izinkan saya untuk menguraikan hal-hal penting yang patut untuk saya uraikan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir, walaupun nanti teorinya ya sedikit ilmiah, tapi nanti aplikasinya ya sehari-hari sebenarnya. Nah, kita lihat dulu ada 2 poin penting, yaitu yang pertama agama Buddha dan yang kedua masalah. Nah, pertanyaannya apa itu agama Buddha? Pernah tidak kita bertanya, apa tuh agama Buddha itu? Apa pengertian agama Buddha? Atau kita hanya ikut-ikut saja, ya agama Buddha. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali pemahaman kita tentang agama Buddha. Menurut deskripsi penjabaran dari para cendekiawan, agama Buddha itu adalah sebuah agama non-teistik. Nah, ini istilahnya sedikit sedikit canggih gitu ya. Atau filsafat yang berasal dari anak benua India yang meliputi beragam tradisi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak umat Buddha yang hanya melihat agama itu hanya kumpulan khotbah Sang Buddha semata. Dia tidak mengkaitkan dengan tradisi yang menyertainya. Nah, jadi kalau berbicara tentang agama Buddha, di sana ada tradisi. Apa contoh tradisinya? Tradisi kewihara, namaskara, anjali. Nah, itu tradisi-tradisi kita. Ya. Kemudian mendoakan semua makhluk berbahagia. Nah, itu tradisi juga. Salam namo budaya. Nah, itu tradisi sebenarnya. Banyak orang kalau berpikir tradisi, kalau dibilang tradisi, oh itu berarti berhubungan dengan tradisi-tradisi Chinese gitu ya. Oh bapak saya nggak agama Buddha, dia tradisi. Nah, tradisi yang mana dulu ini? Nah, karena di dalam agama Buddha sendiri punya tradisi. Nah selain tradisi, apalagi di dalam agama itu sendiri ada yang disebut dengan kepercayaan, keyakinan. Ya, kita memiliki keyakinan pada siapa? Tiratana. Guru agung kita Buddha Gautama sudah mencapai pencerahan. Bapak Ibu yakin? Yakin. Bapak Ibu sudah mencapai pencerahan? Belum.
Tidak semua hal itu kita buktikan dulu baru kita percaya. Ada bagian-bagian yang harus menjadi keyakinan kita supaya memacu kita di dalam mencapai tujuan itu. Ya. Tidak semua hal itu kita harus buktikan dulu, buktikan dulu. Saya percaya Sang Buddha kalau saya mencapai pencerahan dulu. Nah, berarti kan tidak ada keyakinan. Keyakinan awal tidak ada. Nah, kemudian ada praktik spiritual. Apa praktik spiritual yang bisa kita lakukan? Puja bakti, meditasi, kemudian apa? Ya ada sila, kemudian apa lagi? Ya, intinya kalau praktik spiritual itu mengembangkan sisi dalamnya kita. Ya. Kalau seperti pati dana itu berarti kita mengembangkan yang di luar atau function misalkan. Nah, itu kita mengembangkan yang keluar walaupun ke dalamnya juga sebenarnya sedang bertumbuh. Ya. Nah, kemudian yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha. Buddha berarti yang telah sadar. Buddha bukan nama orang, Buddha adalah gelar yang disematkan kepada seseorang yang sudah mencapai pencerahan. Artinya apa? Kita semua bisa menjadi Buddha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah keterangan singkat atau penjelasan singkat tentang agama Buddha. Ya, singkat. Tapi saya pikir Bapak Ibu bisa berpikir, oh iya agama Buddha. Oh ternyata pemahaman saya selama itu betul. Selama ini betul. Oh pemahaman saya selama ini masih kurang. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa muncul pertanyaan. Nah kalau ada pertanyaan disimpan dulu atau ditulis dulu. Ya. Sekarang kita geser ke poin yang kedua. Poin yang kedua berbicara tentang masalah. Apa sebenarnya masalah? Banyak orang yang anti masalah. Anti masalah atau apa? Maksudnya bagaimana? Kalau dia punya masalah, dia berusaha berbagai macam caranya untuk kabur dari masalah itu. Padahal masalah itu sebenarnya adalah cara. Kalau mau dikatakan ada sesuatu di alam semesta ini, maka adalah cara alam semesta untuk mendidik kita. Nah, yang menjadi persoalan yaitu masalah yang muncul yang kita buat-buat sendiri. Misalkan pikirannya lagi tenang, cari-cari masalah supaya rame. Ya. Sudah enak-enak nih, hubungannya sudah harmonis, muncul dia buat masalah. Supaya apa? Ribut. Senang kalau lihat orang lain ribut ya. Nah ini loh yang menjadi perhatian kita. Atau misalkan di wihara, wiharanya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan. Itu juga sebenarnya masalah. Nah kalau saya lihat Magadama ini cepat berkembangnya dari dia berdiri sampai sekarang. Aktivitasnya, loyalitas pengurusnya, pokoknya semua seperti punya semangat yang sama untuk kemajuan Dhamma di sini. Dan selalu ada umat-umat baru yang muncul. Ya. Nah, seiring dengan perjalanan ini selalu ada masalah, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang terbebas dari masalah. Bahkan Sang Buddha sendiri pun masih punya masalah. Kenapa? Karena beliau masih punya pancakanda. Ya. Kalau di dalam cerita itu Bapak Ibu lihat bagaimana beliau dilempar batu oleh Dewadatta. Pecikan batu itu mengenai kakinya. Kakinya itu sampai berdarah, lukanya parah. Terus beliau juga ada sakit di punggung. Bahkan waktu meninggalnya meninggal karena keracunan makanan. Nah, padahal beliau sudah sempurna. Kenapa? Karena masih punya pancakanda. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, selama kita masih punya pancakanda ini atau 5 unsur kehidupan, maka selama itu kita selalu berhadapan dengan masalah. Nah, persoalannya bagaimana kita mengolah masalah itu untuk pertumbuhan batin kita. Makanya orang mengatakan kita ini adalah pelajar yang tidak pernah atau pelajar yang belum lulus-lulus.
Sekolahnya di mana? Kehidupan ini. Pelajarannya apa? Masalah yang kita hadapi tiap hari. Nah, makanya kita ini pelajar yang masih sekolah semua. Kelasnya, kelasnya itu kita tidak tahu. Ada yang umur 50 tahun tapi masih kelas 1 SD. Secara spiritual ya. Ada yang umur 20 tahun tapi dia sudah sarjana. Nah, fisik kita berkembang, batin kita ini juga sebenarnya sering berkembang. Orang yang semakin lari dari masalah, maka dia pasti kelas 1 saja begitu. Kenapa? Setiap kali ujian dia kabur. Setiap kali pelajaran dia bolos. Nah, jadi tidak naik-naik kelas. Temannya sudah mungkin kelas 6, dia masih di kelas 1. Nah, itulah cara mengukur kita. Saya ini sudah kelas berapa ya secara batin? Masalah yang sama terjadi, cara kita menghadapinya pun sama. Nah, ini berarti ada yang kurang ini dengan cara saya. Kalau tidak melarikan diri, aduh saya capek ini. Kabur dari persoalan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat terkait permasalahan yang muncul terkait dengan kita beragama. Ya, ketika kita menjadi umat Buddha ini kan saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudari juga sedikit begitu ya. Sering kita dianggap sebagai minoritas. Ya, kadang apa namanya, tekanan, himpitan itu terasa sekali ya, baik secara sosial maupun secara individu. Ya, saya secara pribadi dulu sebelum menjadi umat Buddha kemudian jadi biku, tidak merasa ada semacam tekanan begitu ya. Tapi begitu saya jadi umat Buddha kok kok ada rasa himpitannya kuat ya. Ya. Belum lagi tekanan karena orang yang tidak tahu bahwa ajaran Buddha itu apa. Kita dianggap menyembah berhala, patung kamu sembah-sembah gitu. Belum lagi sudah pakai jubah begini, jalan itu dipanggil gundul-gundul pacul itu loh. Iya. Kalau tidak tiba-tiba di depan Amitabha, Amitabha, nah, dikira aja biksu tong kali ya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, permasalahan-permasalahan yang demikian muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sebagai umat Buddha patut untuk mengolah batin kita. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya merasa bahwa ketika menjadi umat Buddha itu merasa lebih dewasa. Benar Bapak Ibu, merasa lebih dewasa. Jadi pengalaman saya dulu waktu kuliah, itu ada teman yang sinis begitu ya, tentang agama Buddha. Karena saya biasanya bawa buku riwayat hidup Buddha Gotama. Itu ada di tas. Karena saya kuliahnya Fakultas Sastra Inggris, nah bacaannya cerita-cerita begitu. Menurut teman-teman saya itu buku dongeng. Dongeng kan berarti tidak nyata toh. Tapi bagi saya itu adalah keyakinan saya. Oh, kalau dulu sebelum saya kenal Dhamma ada yang otak-atik keyakinan saya marah, jengkel. Tapi apa yang terjadi waktu itu, saya baca buku itu, teman saya mendekat. Dilihat, buku agama Buddha. Iya, memangnya umatnya masih ada ya? Ya masih ada lah, ini umatnya. Tunjuk begitu. Kamu baca? Bagus enggak? Ya baca dulu, jangan tanya bagus. Itu juga kalau menurut saya bagus. Ambil baca, dipegang. Bolehlah saya pinjam, tapi saya kasih tahu ya, hati-hati, keyakinanmu bisa goyang loh baca buku itu. Saya sudah diobrak-abrik loh sama buku ini. Alah ini dongeng kok. Sudah baca. Baca 3 hari dia banting buku itu di depan saya. Dia bilang bagaimana caranya jadi umat Buddha. Kena dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada orang yang mencaci maki kita, memfitnah kita, ini saya kasih rumusannya. Dan memang apa yang Sang Buddha katakan itu betul. Kamu tidak usah marah. Kamu doakan saja. Dan saya biasanya begitu dan ternyata apa yang terjadi, setiap orang yang mencela ketika saya beragama Buddha, saya berkeyakinan Buddha, bahkan sinis, apa yang terjadi? 1 bulan, 2 bulan tiba-tiba dia datang. Saya mau jadi umat Buddha. Nah, tuh.
Dan ternyata bukan cuma saya, baru-baru ini terjadi. Ada teman saya dari Kupang, dia asli orang sana. Dia datang ketemu saya, dia cerita. Ketika dia menjadi umat Buddha, dia dikekang, dihimpit. Karena itu dikatakan jalannya tidak sesuai. Dia dari umat yang garis keras itu, dia jadi agama umat Buddha juga tidak dipaksa karena memang jalan hidup. Saya sendiri pun menganggap bahwa bukan agama Buddha ini paling benar, tetapi ini yang cocok buat saya. Ketika saya berbicara dengan komunitas lintas agama. Nah, teman ini cerita, dia bilang, Bante, saya kok sering diejek sama teman-teman saya ketika saya beragama Buddha. Katanya kuno itu sudah nggak laku lagi zaman sekarang. Saya bilang ke kau, saya tanya dia, ketika teman-temanmu ngomong begitu kamu marah? Tidak, Bante, saya justru kasihan dengan mereka. Nah, ini berarti betul sudah beragama Buddha. Kalau kamu masih marah berarti kamu harus koreksi batin kamu. Bukan yang di luar itu yang kamu koreksi. Ini loh. Masih marah ketika orang memfitnah kamu karena kamu beragama Buddha. Berarti yang salah diri kamu bukan orang itu. Oh, berarti saya sudah betul ya, Bante. Untuk tahap ini kamu sudah benar. Tiba-tiba dia WA saya. Bante, teman saya yang suka ejek-ejek saya itu katanya mau jadi umat Buddha. Nah, betul kan? Hukum karma itu selalu berbalik begitu ya. Tidak usah kita kemudian membalas menghujat, apalagi marah. Nah, itu bukan siswa-siswi Sang Buddha. Kita doakan. Semoga engkau berbahagia. Saya tunggu kamu bergabung nanti ya. Begitu saja. Silakan dicoba. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam beragama muncullah masalah. Apa masalah yang sering terjadi di kalangan umat Buddha? Ini yang dari dulu saya sering sorot ketika saya mengisi ceramah. Tradisi kewihara dan kegiatan keagamaan di wihara. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, wihara itu mulai dibangun dari Sumatera sampai Papua. Dari Aceh loh Bapak itu. Jangan pikir Aceh tidak ada wihara. Ada wihara di sana. Saya pernah mau diajak ke Aceh, saya bilang saya pikir-pikir dulu. Ngeri juga ya. Karena menurut berita yang muncul kan, walaupun orang mengatakan tidak apa-apa di sana, aman. Tapi ada semacam ketakutan begitu gara-gara kita menonton beritanya yang itu-itu saja gitu. Seringkali kita itu ditipu oleh pikiran kita sendiri loh. Saya sendiri pun menyadari saya ini ditipu oleh pikiran saya. Tapi saya belum merasa mantap gitu. Aduh, sampai sana saya pulang masih hidup nggak ya? Mikir begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika perkembangan ajaran Buddha yang terjadi di bumi Nusantara ini secara fisik, seringkali kita lupa sumber daya manusianya justru tidak berkembang. Ya, tidak berkembang. Contoh kasusnya begini loh, sederhana. Ketika saya mengisi Dhamma Talk di Sulawesi. Nah, Sulawesi, saya kemudian selesai acara, ada seorang perempuan datang mau ketemu saya. Masih muda perempuannya. Nah, datang, dia bilang, Bante, saya mau ketemu Bante. Ya, silakan. Apa yang mau diceritakan? Saya tadi mau tanya di forum, tapi saya tidak berani karena ini sifatnya pribadi. Wah, saya mulai mikir sifat pribadi. Apa yang mau dia tanyakan, Bin? Tiba-tiba dia bilang begini, pertanyaan saya ini sebenarnya sudah lama tidak ke wihara. Saya 2 atau 3 kali ke wihara terus saya angkat tangan. Saya tidak sanggup. Oh ya? Coba ceritakan. Jujur Bante, saya bukan dari umat Buddha. Saya berasal dari suatu keyakinan yang sangat keras. Kenapa saya memutuskan untuk belajar ajaran Buddha? Yang pertama, saya suka ajaran Buddha. Tapi belum dalam. Yang kedua, ini didukung karena pacar saya ini umat Buddha. Oh, sampai tahap itu saya sedikit senang. Kenapa? Ada ya yang menggeret pasangannya untuk ikut jadi umat Buddha loh. Ini perlu dikasih penghargaan loh saya pikir. Ya, karena realitanya kan selalu mengalah. Entah laki-laki, entah perempuan.
Wow, ini kok bisa gitu. Teruskan, saya bilang, teruskan. Cuma persoalannya sekarang Bante, kenapa saya sudah tidak mau lagi ke wihara dan baru kali ini saya ke wihara. Kali ini saya ke wihara itu karena saya dengar Bante isi di wihara ini. Wah, saya pun berencana saya mau ke wihara hanya untuk ketemu Bante Atapio. Apa pertanyaan saya Bante? Pertanyaan saya sederhana Bante. Kok Bante betah ya jadi umat Buddha? Bahkan sampai jadi biku pula. Wah, ini kok pertanyaannya simple, tapi kok cukup menusuk ini saya pikir ya. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan kamu, coba kamu cerita apa latar belakang melahirkan pertanyaan itu? Pastikan ada sebab muncul pertanyaan itu. Gini Bante, saya itu diajak sama pacar saya ke wihara satu kali. Saya datang itu orang-orangnya itu senyum pun tidak. Serius semua mukanya. Saya sapa pun hehe, gitu kan. Hanya sekedar formalitas. Saya pikir ya sudahlah. Mungkin nanti di dalam bisa istilahnya kalau kita ke rumah ibadat gitu, entah ke wihara, entah ke masjid, entah ke gereja, entah ke pura, ada satu momen di mana kita mengalami emosi spiritual. Entah rasa bahagia, entah rasa tenang, rasa nyaman, yang tidak bisa kita gambarkan. Setiap individu punya emosi yang berbeda-beda, itu yang mendorong dia untuk terus ke tempat ibadah. Nah, baiklah saya masuk. Begitu masuk Bante, masalah muncul. Kenapa? Ternyata kalau di wihara itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri ya? Iya. Nah itulah problemnya Bante. Ketika saya dipisah dengan pacar saya nggak punya teman. Ya. Baca parita, dikasih parita. Tidak ada juga yang mau ajari saya baca. Saya pun tidak tahu ini bacanya bagaimana kan. Mana loncat-loncat lagi. Orang sudah selesai baca, saya baru ketemu halamannya. Aduh kasihan amat. Proses selanjutnya, mungkin saya berpikir, nanti kan ada meditasi. Mungkin saya meditasi, saya bisa merasakan kenyamanan. Baiklah, tiba-tiba meditasi dimulai. Loh kok saya lihat tidak ada yang meditasi, mainan HP semua begini. Diam tapi tangannya bekerja. Kring, kring, kring gitu kan. Bagaimana saya bisa meditasi ini? Jadi sampai selesai, saya merasa saya menyesal buang-buang waktu saya ke sini. Kenapa? Dia membuat ukuran seperti agama yang dia peluk sebelumnya. 2 kali Bante, sama juga. Akhirnya saya bilang, sudahlah, saya tidak mau ke wihara lagi. Yang ada malah muncul ketidaksenangan, ketidaksukaan. Kan begitu. Kan dia membuat ukuran di tempatnya dia dulu. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu datang ya, mereka sudah tahu loh, ini wajah baru, ini wajah lama, itu semua sudah ada datanya. Nah kita umat Buddha, tetangga sebelah puja bakti saja tidak kenal loh. Sebelahnya ini loh, ini siapa ini, tidak kenal. Kenapa? Datangnya sudah serius. Ya kan? Kan melihat ke dalam Bante, tuh masuk ke wihara lihat ke dalam. Jadi sampai keluar mukanya datar terus gitu. Bagaimana yang baru mau datang? Ini kok patung semua ini yang berjalan-jalan begini? Kan kita harus tenang dan seimbang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ajaran Buddha tidak mematikan sisi kemanusiaan kita. Tetapi justru beliau menghidupkan ini. Melalui apa? Nuli terhadap orang yang datang. Orang yang datang mau cari tempat ibadah itu rata-rata orang stres. Ya. Kalau tidak stres punya masalah. Karena saya sendiri juga dulu cari wihara gara-gara stres. Dan saya harus nunggu di depan pintu wihara itu hampir 2 jam. Sudah cari-cari jauh-jauh, mana panas siang-siang jam 2. Tidak ada pohon, duduk lagi di luar. Kenapa? Tidak ada orang di situ. Kalaupun ada orang saya panggil, orangnya lari.
kabur loh itu orangnya. Nah, jadi kembali ke cerita saya tadi ya, nah itu yang membuat saya tidak nyaman Bante. Nah, begitu saya dengar dia cerita begitu, saya senyum. Dipikirnya saya akan merasa ibah begitu ya, "Oh kasihan ya kamu." Saya bilang ke dia, "Kamu belum apa-apa." "Oh ya Bante?" "Iya, saya nunggu hampir 2 jam di luar wihara." Coba, kenapa? Saya dianggap stres. Jadi kamu belum apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini ternyata bukan cuma satu tempat, hampir semua wihara itu cara menata manusianya ini seperti ini ternyata. Di wihara manapun ketika saya menjelaskan atau menghimbau seperti ini, umatnya, "Iya bantu, betul itu, betul itu." Kalau di tempat lain Bapak Ibu saudara-saudari, begitu datang, disalami, "Ini umat baru ya?" Langsung Tuhan memberkati. Senang toh, didoakan. Ini dari di rumah penuh masalah ya, dia datang cuma digitukan saja sudah senang. Jangan pikir selesai urusannya, digiring ke sana, "Duduk ya Pak di sini," di luar, karena puja bakti belum mulai. Ditemenin, dikasih minum, ditanya, "Nama lengkapnya siapa?" Tulis. "Nomor HP-nya berapa?" Tulis. "Alamatnya di mana?" Tulis. Datanya lengkap. Apa maksudnya? Anda tidak akan kabur kemana mana lagi itu. Begitu mulai acara masuk, dibimbing. Jadi ada yang menemani. Jadi kalau di depan ngomong dia tidak paham, dia bisa jelaskan, tanya, "Paham nggak yang diomongkan di depan?" Nah, jelaskan. Orang merasa nyaman loh itu. Jadi begitu dia pulang, dia merasa seperti menemukan keluarga. Apalagi dia di rumah, pasangan hidupnya sudah tidak mau mendengarkan dia lagi. Dia merasa tidak dipedulikan. Begitu datang ke tempat ibadah, diperlakukan demikian. Siapa yang tidak senang? Persoalannya sekarang bukan agama itu ajarannya bagus, indah, tapi bagaimana aplikasi sisi manusianya itu yang paling penting. Sekarang ini Bapak. Makanya Bapak Ibu bertanya, kenapa anak saya harus pindah ke agama lain? Emangnya tidak bagus agama Buddha? Kan ajarannya bagus. Kita lihat lagi kemasannya Bapak Ibu. Nah, cerita yang tadi itu saya sudah alami. Yang diperlakukan istimewa tadi loh. Besok tidak datang. Sudah ada nomor telepon. Telepon. "Maaf saya lagi sibuk." "Oh ya Mas nanti minggu depan ya." Minggu depan dia telepon lagi betulan itu. Terakhir, "Aduh saya sakit ini maaf saya tidak bisa datang." Sore dia bawa rombongan buat sembahyang supaya sembuh itu sakitnya. Oh, bisa tidak kita umat Buddha melakukan demikian? Kita berbicara tentang kemajuan agama Buddha, kita bicara tentang pelayanan, kita berbicara tentang meta karuna, oh indah sekali. Tapi bisakah yang di atas itu turun ke bumi? Meditasi meta bawana. Meta bawana meditasi. Kecoa kejepit di sebelah saja kita tidak mau nolong, saya lagi meditasi ini. Aplikasinya mana? Ada orang lagi kelaparan nangis-nangis, saya lagi meditasi. Meditasinya apa? Meta bawana. Itu orang di depan lagi nangis-nangis minta makan loh itu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Terkadang kita hanya bergerak di konsep-konsep indah di sini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengaplikasikan? Aplikasinya tidak harus tinggi-tinggi, tidak harus besar-besar. Wihara ini sebagai center, sebagai tempat kita untuk aplikasi dhamma. Mulai dari melayani. Bagaimana melayani? Oh saya ini umat Magadama dan labelnya sudah umat lama. Berarti apa? Saya tahu kalau yang datang ini umat baru. Tidak usah dikasih tahu pengurus. Saya sendiri langsung tergerak. Oh ini umat baru. Baru datang ya Mas. Oh iya, mari-mari sini. Diajak duduk diobrol, dia deket senang. Begitu masuk, nah ajarin baca parita. Jelaskan tentang parita. Tanpa perlu dia tanya. Jelaskan semua. Orang akan merasa nyaman. Sederhana.
Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, selain itu dengan kita menjadikan wihara ini sebagai pusat kita belajar agama, juga kemudian sebagai pusat kita untuk mempraktekkan dhamma, dan di wihara juga sekaligus sebagai pusat untuk regenerasi ajaran Buddha. Ya, si anak-anak dibawa ke wihara dari kecil dia sudah kenal, walaupun dia belum paham ajarannya itu apa. Tapi ketika di wihara dia merasa nyaman, nah itu berarti sudah pas. Anak-anak kecil begitu suruh duduk meditasi berjam-jam, ya stres anaknya, usianya dia harus lari-lari, suruh duduk diam, diam, diam. Bagaimana bisa suruh dia diam? Dia itu memang usianya dia harus lari-lari. Jadi kemasan damanya pun kemasan sesuai dengan usianya dia, yang suka lari-lari, yang suka loncat-loncat, yang suka nyanyi-nyanyi. Tidak bisa paksa dia harus duduk diam. Nanti kalau dia lebih besar baru dimasukin pelan-pelan meditasi. Nah, tapi tidak bisa yang paut itu suruh meditasi. Orang omong di depan saja dia bisa lari-lari sendiri kok suruh duduk diam. Saya kalau disuruh ceramah sekolah minggu itu paling 10 menit, kalau tidak 15 menit. Karena itu di sana sudah loncat-loncat. Ini alas duduk ini sudah melayang kemana-mana. Jadi bagaimana kita bisa omong dengan santai. Nah, ini artinya apa? Ini dunianya beda ini, jangan disamakan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kemajuan suatu wihara itu juga ditentukan apakah di wihara itu ada sekolah minggunya atau tidak. Ada kegiatan kepemudaannya atau tidak. Atau hanya cuma puja bakti orang tua. Kalau sekolah minggunya sudah tidak ada, kegiatan kepemudaannya pun sudah tidak ada, maka itu tinggal tunggu waktu. Jadi wiharanya jadi tempat museum gitu kan. Tempat tinggalnya sarang laba-laba itu nanti. Nah, kalau marga Dhamma sendiri kan sudah ada itu dan terlihat mulai berkembang, mulai jalan. Karena saya sendiri pun sering diundang, sering tahu tentang kegiatan-kegiatan, saya sering melihat antusias umat-umat di sini. Ini sedang menuju ke pengembangan itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini poin pertama yang menjadi perenungan kita bersama. Tidak hanya tugas Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya tugas saya juga. Artinya tugas saya tidak mungkin sama dengan tugasnya Bapak Ibu. Ya, kita punya peran masing-masing. Di dalam hidup ini kita punya lakon masing-masing. Kalau diibaratkan hidup ini adalah panggung, panggung drama, maka kita punya karakter masing-masing, penokohan masing-masing. Nah, setiap ini punya tugas masing-masing untuk menghasilkan sebuah pentasan yang indah. Nah, kalau tugas saya apa ya? Tugas saya bicara begini, Bapak Ibu. Motivasi, menggerakkan umat, ya, saling berbagi pengalaman. Nah, Bapak Ibu punya tugas apa? Ya itu tadi salah satunya kalau umat baru datang senyum tugasnya. Ya, senyum saja tugasnya, itu sudah senang loh itu. Hmm. Bante saya tidak bisa ngomong, saya tidak pintar ngomong. Ya coba senyum saja. Nanti kan senang orangnya. Aduh Bante saya susah senyum. Nah ini repot lagi. Tolong ke dokter, mungkin ada sarafnya yang konslet. Jadi tidak bisa senyum. Ya. Karena kita punya modal itu gitu loh, senyum. Nah, mengambil peran di dalam posisi kita masing-masing. Ini tidak susah, tidak mengeluarkan biaya besar kok Bapak Ibu. Dan setiap kali ada kegiatan keagamaan di wihara, kita berusaha untuk terlibat. Ini kontribusinya juga besar untuk pengembangan agama Buddha, untuk pengembangan batin kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Kenapa dibilang salah dan lupa? Begitu sibuknya dia di luar, kadang dia lupa dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama itu loh. Kenapa? Setiap hari dikasih iklan televisi. Ya. Sekarang bukan cuma iklan televisi lagi kan ada benda ajaib kotak itu yang di tangan itu loh. Itu juga jadi sumber provokator loh ternyata. Kalau sebelum benda itu ada, HP, gadget dan lain segalanya itu kan disuruh jaga mulut kan. Supaya tidak menyakiti yang lain, supaya tidak memprovokator yang lain. Sekarang tidak hanya jaga mulut, jaga jari. Karena ini kalau salah tekan, orang bisa berantem.
ini loh gara-gara ini dan apalagi sekarang ini grup WA itu banyak sekali. Dan berita gembiranya adalah yang paling aktif di grup WA tersebut itu adalah yang usia 40 tahun ke atas. Saya penasaran, kenapa kok yang aktif ini kok yang 40 tahun ke atas ya? Ternyata ada umat yang mengatakan, karena Bante, zaman mereka muda dulu tidak ada WhatsApp. Apa maksudnya itu? Jadi kalau ada berita apapun tinggal apa? Bagi-bagi gitu ya, forward, forward, forward. Kadang yang di-forward itu dia tidak baca. Lah kok ini ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab segala yang masuk di sini. Apa dia paham ini? Nah itu. Banyak sekali saya itu dimasukkan ke grup-grup, akhirnya saya izin satu persatu. Saya bilang, "Maaf, saya harus keluar." Karena itu sangat apa ya, sangat mengganggu gitu ya. Kring kring kring. Akhirnya khusus grup itu saya matikan itu suaranya. Ya, jadi begitu buka HP itu kadang bisa 100 pesan. Kenapa? Ya grup tadi itu. Kalau tidak grup, yang individu yang rajin sekali tiap hari kirim gitu ya, broadcast. Ini orang rajin sekali kirim ke saya ini ya. Sampai sekarang pun saya tidak kenal itu siapa. Saya mau blok tapi kok tidak enak gitu, biarkan saja. Dan itu kadang beritanya aneh-aneh loh Bapak Ibu. Kadang pembunuhan dia kirim videonya, untuk apa ini sebenarnya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dengan semakin kompleksnya kehidupan ini, maka kita dituntut untuk melihat kembali tentang praktik dan pemahaman agama kita, itu penting. Agama Buddha itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jangan memisahkan, ini urusan agama, ini urusan duniawi. Tidak bisa Bapak Ibu. Sebenarnya di dalam urusan duniawi itu Bapak Ibu masukkan nilai-nilai spiritual. Ya. Sehingga apa? Supaya kita terkendali keserakahannya, kebenciannya terkendali. Nah, syukur-syukur bisa kita kikis sampai titik paling minimal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, poin yang kedua, pola pikir dalam memandang kehidupan. Nah, ini penting. Di tengah kehidupan kita yang serba cepat, yang serba apa ya, serba mudah, kita kemudian mudah sekali memiliki pola pikir cara cepat juga ternyata. Ya. Makanya banyak sekali tindakan penipuan, ya. Tidak hanya tindakan penipuan, banyak sekali orang bunuh diri loh Bapak Ibu Saudara sekarang. Jangan pikir bukan yang apa, yang orang tua, anak-anak pun bisa loh itu memutuskan untuk menghabisi hidupnya. Ternyata persoalan salah satunya adalah pola pikir dalam memandang kehidupan ini, ya. Semua hal dianggap cepat, ya. Semua hal diajarkan, ditekankan kepada kita supaya harus apa ya, tidak usah lama-lama gitu. Nah, padahal menurut Dhamma bagaimana, kita pikirkan saja perjalanan hidup kita sendiri loh Bapak Ibu. Apakah begitu saya lahir langsung besar atau ada proses? Nah, kalau tidak cukup Bapak Ibu melihat guru agung kita, ya. Guru agung kita bagaimana beliau? Beliau itu waktu lahir diramalkan, ada peramal mengatakan ini anak kalau besar dia jadi raja atau jadi Buddha, ada ataunya. Peramal yang paling muda dia mengatakan ini anak kalau besar pasti jadi Buddha, pasti loh ini. Tidak ada tawar-menawar. Lalu apakah guru agung kita itu kemudian tunggu saja? Kan saya sudah pasti jadi Buddha. Ibaratnya saya ini sudah pasti jadi orang kaya. Nah, duduk saja begitu ya. Tidak. Beliau itu berjuang meninggalkan anak dan istrinya, kemudian harus bermeditasi di hutan. Meditasinya bukan hitungan hari, tapi tahun itu ya. Sampai kurus kering ya, lebih kurus dari saya yang jelas. Saya masih ada daging kulitnya. Itu kalau Bapak Ibu lihat Pertapa Gotama itu tulangnya saja itu sama urat. Ngenes gitu ya, kalau orang Jawa bilang ngenes itu. Dia anak pangeran loh ini, orang besar. Kok bisa seperti itu? Padahal di awal sudah diramalkan jadi Buddha.
Nah, apalagi kita ini yang ketika lahir dibawa ke peramal, peramal bilang gelap atau kalau tidak suram. Oh, ini berarti berjuangnya harus lebih kencang. Guru agung saja sudah dikatakan begitu, beliau harus berjuang 6 tahun. Apalagi saya. Peramalnya cuma bilang gelap saja ini, wah ini repot urusannya. Nah, berarti ini tidak duduk manis, harus berjuang. Tidak ada yang menunggu investasi 1 juta, bulan depan 10 juta. Nah itu kena tipu semua itu jadinya nanti. Berawal dari mana? Ya mental enak tadi, mikir instan, cepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pola pikir yang demikian ini justru menggerogoti hidup kita. Ya, kita menjadi orang yang apa? Orang yang terseok-seok ya. Tidak tahan terhadap apa? Tantangan hidup, tidak tahan terhadap permasalahan hidup. Dan orang-orang yang demikian biasanya suka mengeluh. Ya, suka mengeluh. Istilahnya kalau dilihat auranya itu auranya suram. Ya. Kenapa? Bawaannya mengeluh terus. Tapi kalau orang yang bersyukur, walaupun tempat rumahnya sederhana, tetapi dia cerah, terang. Kenapa? Ya karena dia selalu berbahagia. Dia tidak melihat segala sesuatu itu instan datangnya, tapi melalui proses. Tidak persoalan hasilnya bagaimana, yang penting prosesnya saya sudah letakkan ini. Ini untuk hasilnya itu urusannya alam semesta ini. Yang penting saya sudah meletakkan cara-caranya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang ketiga adalah intoleransi hidup beragama. Ini yang paling panas ya akhir-akhir ini ya. Paling hangat. Tidak cuma hangat tuh, panas sekali itu rasanya. Bahkan saya sendiri pun seringkali diundang untuk berbicara di forum lintas agama untuk membahas tentang toleransi ini loh. Indonesia sekarang mengalami krisis yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita umat Buddha, saya pikir, saya tidak tahu kalau secara pribadi ya, itu cuma kasus persoalan Rohingya ini. Tapi sepertinya sekarang sudah tenggelam. Nah, baru-baru ini Wihara Mendut itu juga dijadikan tempat orang untuk demo itu loh, dari Jogja sana. Ya, karena kasus Rohingya itu. Nah, waktu itu saya diminta bicara di forum lintas agama di Jogja. Nah, ini yang datang adalah muda-mudi lintas agama. Nah, yang lain tanya tentang ajaran Buddha. Ada satu orang ini dia tanya tentang kasus ini. Rupa-rupanya ini masih dimunculkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika dia bertanya begitu, saya mengatakan begini, ajaran Buddha tidak pernah mengajarkan kekerasan. Karena ajaran Buddha itu ajaran kekerasan. Ya, tidak keras. Dia selalu mengajarkan cinta kasih. Lalu ketika ada orang yang mempraktekkan demikian, membunuhlah, berlaku tidak wajarlah, itu adalah bentuknya oknum dan tidak ada kaitannya dengan agama Buddha. Walaupun dia berjubah. Sama seperti agamanya saudara. Ketika dia pakai atribut agama, kemudian dia melakukan tindakan anarkis, apakah pantas dikatakan agamamu itu agama yang suka dengan kekerasan? Pastikan tidak. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu memang punya bibit-bibit ya kebencian, keserakahan tadi itu. Apalagi kalau kebencian, keserakahan itu sudah terstruktur. Bagaimana terstrukturnya Bapak Ibu? Saya benci dengan si A, saya ajak orang lain juga ikut benci si A. Bukan cuma saya ajak teman-teman saya, anak saya nanti saya didik untuk benci si A juga. Nah, ini kebencian sudah terstruktur dan turun-temurun. Ini yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari. Makanya kadang kita ketemu, kalau saya sendiri sih belum pernah ketemu orang di bandara atau di pelabuhan, kemudian dicecar pertanyaan. Bahkan marah itu orangnya.
Saya belum pernah dan semoga saya tidak mau begitu ya, semoga tidak terjadi. Karena saya dulu pernah cerita atau tidak ya, waktu saya naik pesawat, ada orang yang semangat sekali untuk menjelaskan bagusnya agama dia dengan tujuan supaya saya ikut agamanya. Padahal saya sudah biku loh itu. Saya pikir ini orang, ini saya sudah biku ini, kok masih mau-maunya gitu kan. Waktu itu sempat rame Bapak Ibu di dalam pesawat. Sampai orang di belakang itu ngintip-ngintip, karena yang menjelaskan ke saya itu semangat 45. Teriak dia sampai, waduh 2 orang pula. Saya kecil begini, diborong lagi, dikeroyok ini. Tapi saat itu Bapak Ibu saudara-saudari, saya tidak merasa apa ya, merasa itu satu persoalan serius. Inilah ketika orang mulai apa namanya, belajar dhamma begitu kan, saya sering ditanya, "Apakah ada dampaknya ketika kamu sebelum kenal dhamma kemudian praktek dhamma?" Ada. Saya melihat semua persoalan itu menjadi ringan, termasuk tadi itu. Dia minta pendapat saya untuk menjelaskan agama Buddha. Saya belum selesai jelaskan, dia potong. Dia bilang, "Ah tidak itu tidak pas." Nah ini sudah ada ngototnya ini. Saya sudah merasa ini tidak enak ini. Tapi kan dia di sebelah saya mau kabur kemana? Mau loncat? Nah, mau loncat di pesawat, itu di atas udara gitu. Jadi saya duduk diam saja gitu kan, sambil dengerin dia ngomong gitu. Saya tetap menghargai orang ini dia cerita. Dengarnya saya pun tidak dengar formalitas, dengar sungguhan saya waktu itu. Eee, Setelah mulai tegang, saya pikir nggak bisa dicairkan ini. Saya keluarkan HP, saya bilang, "Pak, kita selfie dulu." Saya ajak dia selfie. Saya bilang, "Pak, senyum sedikit." Senyum selfie. Cair suasananya. "Saya akan hubungi Bapak lagi ya." "Oh silakan," saya kasih nomor HP saya. "Silakan dengan senang hati." Sampai sekarang dia tidak telepon lagi saya, tidak hubungi saya pula. Padahal saya sudah siap nih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, terkait dengan hal-hal demikian, ketika kita menghadapinya itu dengan hati yang tenang, apalagi kalau sudah di awal dengan rasa kasihan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita, kalau munculnya jengkel, marah, tidak suka, itu endingnya pasti berantem. Kalau tidak berantem, di sini menggumpal di dada. Kita mau marah tapi kok tidak enak. Ini di sini loh. Itu menahan itu. Itu kalau ada gelas piring di situ mungkin pecah juga itu. Tetapi ketika kita menghadapi perbedaan itu dengan tenang, apalagi kalau muncul belas kasihan, itu seperti Bapak Ibu lihat anak Bapak Ibu nakal. Ada pemakluman. Kenapa? Dia kan masih kecil. Maka itu enak sekali. Saya praktekkan itu berkali-kali. Termasuk ketika saya pulang ke kampung halaman, saya pakai jubah, orang semua melotot gitu. Keluarga saya semua itu marah. Nah, saya jadi biku alasannya. Beda secara leluhur. Saat itu Bapak Ibu saudara-saudara tidak ada sedikit pun kebencian yang saya rasakan. Justru muncul kasihan. Kenapa mereka begitu marah jengkel? Karena mereka tidak tahu yang sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya ini praktek hidup sehari-hari tidak hanya urusan beragama, urusan dengan beda pendapat. Itu kalau kita handle dengan baik, kenapa dia kok tidak paham? Kenapa dia tidak mengerti? Karena memang dia belum bisa membuka diri. Ya udah kita cari cara. Nah, orang yang sudah belajar dhamma itu yang pertama, kreativitasnya tinggi. Daya berpikir ini loh, cari cari solusinya itu banyak. Dia lebih tenang. Jadi kalau Bapak Ibu belum sampai pada keadaan ini, berarti belajar lebih giat lagi nih urusan damainya. Saya sendiri merasa begitu. Jadi begitu kita belajar dhamma ini, cara mencari akalnya itu apa ya, tidak pernah habis. Selalu ada solusi. Contoh saya waktu itu solusi ketika saya belajar ajaran Buddha, orang tua saya menentang.
Di rumah itu jadi suasananya panas. Kenapa? Berantem terus, berantem ide, omongan. Setiap kali saya menjelaskan kepada orang tua saya tidak terima. Kenapa? Sudah ada mental block. Apakah saya putus asa? Kalau saya putus asa mungkin hari ini saya tidak jadi biku. Bagaimana caranya? Oh, kalau saya yang menjelaskan ini tidak bisa. Kenapa? Saya tahu saya ini anak, ini orang tua. Orang tua dimanapun dia akan mengatakan kamu itu anak. Ide kamu sebagus apapun, nanti dulu. Nah, bagaimana caranya waktu itu? Saya pikir-pikir. Wah, saya pertemukan dengan guru saya. Ya, seorang biksuni waktu itu. Saya bilang ke ibu saya, Bu, kasih waktu bertemu dengan guru saya. Nanti kalau ibu merasa penjelasan dari guru saya ini tidak pas, saya siap untuk meninggalkan semua atribut ajaran Buddha. Tidak apa-apa, saya berkorban. Mau mereka datang ke wihara loh itu. Baru pertama kali itu mereka datang. Sampai ke sana, saya disuruh keluar ruangan. Nah, mereka di dalam bicara tentang itu, tentang ajaran Buddha. Suhu mengatakan, kamu di luar. 2 jam lagi saya itu mondar-mandir di luar dengan berpikir ini nasib saya ini ada di dalam ruangan. Karena sudah ada kesepakatan loh sebelum ke situ. Wah ini gimana? Tiba-tiba pintu dibuka, ibu saya itu senyum ceria, bahagia. Wah berarti alamat saya cerah ini ke depan. Ternyata ajaran Buddha bagus ya, penuh cinta kasih. Saya bilang dari dulu juga saya sudah omong begitu. Ibu tidak mengerti. Kenapa permasalahannya Bapak Ibu? Terkadang orang itu bukan melihat isinya dari omongan, tapi siapa dulu yang bicara. Ya. Kenapa kok saya bicara dia tidak paham? Cari orang lain yang bicara. Karena pasti ada mental block di sana. Ada ketidaksenangan dengan yang bicara. Nah, itu berkaca Bapak Ibu Saudara. Ini untuk melerai perbedaan di antara kita. Kenapa kok saya bicara dia tidak bisa ya? Cari orang lain. Orang yang mungkin dia hormati. Nah, itu cepat sekali masuknya nanti. Dia simak betulan setiap kata-kata. Kenapa? Sudah ada batin yang terbuka. Istilahnya hatinya itu sudah terbuka. Karena ini orang yang dia hormati. Contoh sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari. Yang ceramah ini yang berjubah dengan yang tidak berjubah. Apalagi yang tidak berjubah ini Bapak Ibu tahu kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nah, pasti apa itu dia ngomong begitu kehidupan seharinya enggak berantem di sini. Jadi bukannya ke wihara dengerin ceramah untuk bisa menyelesaikan persoalan, muncul kilesa baru. Padahal yang disampaikan itu bagus, top. Cara membawanya juga enak. Tetapi karena yang bicara itu sudah tahu kita, itu omong kosong semua, berantem di sini dalam. Itu seperti saya dulu begitu. Tapi kalau yang berbicara di depan itu yang berjubah, apalagi yang Bapak Ibu hormati, walaupun omongannya itu loncat sana, loncat sini, tapi Bapak Ibu senang dengarnya. Begitu selesai, bantainya tadi omong apa? Apa ya? Lupa. Tapi selama proses mendengar tadi, Bapak Ibu senang, bahagia. Kok waktunya kurang ya Bante? Terus ditanya, apa kesimpulan tadi? Apa ya? Nah, itu loh Bapak Ibu saudara-saudara. Terkadang hal-hal demikian ini perlu kita perhitungkan, perlu kita melihatkan. Dhamma mengajarkan kita untuk menghadapi setiap persoalan dengan cara hati yang tenang, batin yang tenang. Kenapa? Ketika batin kita itu tenang, pikiran kita itu kalem gitu ya, itu solusinya biasanya muncul. Ya. Ya, terkait saudara saya yang tadi yang tidak suka begitu, tidak mau datang, ya saya datangi rumah ke rumah. Saya datangi rumah ke rumah. Tidak ada rasa khawatir. Nah, tapi begitu saya datang ke rumah malah mereka tidak marah, jadi sungkan. Ya. Kaget begitu saya datang di depan rumah jadi salah tingkah semua. Kan mereka tidak menyangka. Pikirnya saya tidak berani datang gitu. Saya datang tidak bawa apa-apa, hanya jubah saja begini saya bilang. Ajak ngobrol. Nah, baru semuanya terbuka.
Begitu saya pulang lagi ke Jawa, mereka buat doa supaya saya jadi biku terus, bilang. Syukur, bagus tuh ternyata. Nah, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Dhamma pada ayat keempat, cinta kasih kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir bila dibalaskan dengan tidak membenci atau cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat itu saya sendiri sudah membuktikan. Jadi indahnya belajar dhamma itu, kita mampu membuktikan keyakinan kita makin kuat. Kan kalau terkait dengan dhamma, kebaikan atau kebajikan itu membahagiakan. Kebajikan yang kita perbuat itu mendatangkan berkah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, contohnya bagaimana? Ini saya pengalaman saya ya, ketika ada umat cerita tentang fungsi gitu, pelepasan makhluk hidup. Saya pun kadang ceramah tentang pelepasan makhluk hidup. Tapi secara bahagianya fungsi, bahagianya pelepasan makhluk hidup, itu kok saya belum merasa ya. Jadi seolah-olah pengalaman umat saya jadikan bahan untuk saya berkhotbah. Tetapi untuk saya sendiri saya tidak menemukan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan fungsi. Ya, memang kalau fungsi di Jawa ini ya sedikit dilema gitu ya. Kenapa dilemanya? Kita tenteng ikan di depan, itu yang di belakang sudah ikut banyak. Bawa kail, bawa serok. Nah, begitu lepas langsung masuk ke penggorengan. Itu kadang sedih loh saya melihatnya itu. Walaupun ya memang nasibnya si ikan harus begitu. Tapi secara manusiawi tidak tega. Lawang dia itu tadi mau digoreng, saya selamatkan dia biar dia hidup menghabiskan kamanya dia sebagai lele. Kok nasibnya sama lagi kembali ke penggorengan, kan begitu. Nah, akhirnya saya pun fungsi gitu, rutin. Setiap minggu itu selalu ada. Lepas Bapak Ibu Saudara-saudari, lelenya tidak banyak, paling 5-6 ekor. Lepas begitu ternyata ikannya itu tidak langsung lari. Dia putar di situ, mungkin karena pusing gitu ya, ada di kantong. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah dia naikkan kepalanya sambil ngetup-ngetup beginilah. Seolah-olah mengucapkan terima kasih. Seneng loh itu waktu itu. Oh, Sang Buddha mengatakan kebaikan ini membawa berkah, buahnya langsung ya ini sebenarnya. Bahagia langsung dari perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah berkah yang ada kita terima. Oh, ini toh. Kebaikan itu membahagiakan. Ini kita sudah langsung alami Bapak Ibu. Terakhir ada kasus ada umat. Jadi kami jadi biku ini ya, saya sering mengatakan sebagai konselor dadakan. Kenapa? Karena kami jadi biku tidak pernah dibekali ilmu konseling. Kita habis pakaiin jubah sudah, belajar sendiri. Nah, umat awam itu kalau punya masalah larinya ke Bante. Jadi Bante sebagai apa? Sebagai solusi apa? Pemberi solusi yang hebat dan yang terakhir. Artinya apa? Sudah ditipu sana tipu sini baru terakhir ke Bante. Itu sudah sering terjadi. Dulu waktu saya di Jakarta, umat datang itu selalu cari Bante Atapio. Nah, ini pasti konseling lagi. Awal-awal saya itu pusing kepala. Malam itu saya tidak bisa tidur loh itu. Mungkin orang yang punya masalah sudah tidur-tidur enak. Saya itu bolak-balik, bolak-balik. Kenapa? Mikirin masalahnya yang tadi itu solusinya apa? Wah, ini ada yang salah kalau begini. Saya bisa stres betulan kalau begini. Itu diibaratkan saya bawa tong sampah, orang yang datang ini kan masukin sampah nih. Kalau lama-lama tongnya penuh, apa yang terjadi? Ya bau busuk, pokoknya menjadi tidak enak kan. Nah, berarti caranya bagaimana supaya aman? Itu tong sampah, bawahnya itu dilubangi. Jadi kalau dia buang sampah, plung, langsung lewat. Buang sampah, plung, langsung lewat. Aplikasinya bagaimana? Ya menjadi seorang pendengar yang baik. Karena kadang orang datang bawa masalah itu dia tidak butuh solusi. Dia butuh telinga yang mendengar. Bukan sekedar mendengar saja, tetapi mendengar dengan penuh welas asih.
Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini juga menjadi problem masa kini. Ketika ya pasangannya ini ya, kalau tidak berpengertian gitu ya, yang suaminya ini istrinya curhat, suaminya apa itu? Atau kalau tidak istrinya baru ngomong sekali, suaminya sudah 10. Nah, istrinya ini galau jadinya lama-lama. Lalu siapa yang dia cari? Yang pasti yang dia cari Bante. Kenapa? Bante kan murah hati. Nah, datang dia itu sudah tahu solusinya, dia hanya untuk tempat berbagi. Nah, belakangan ini baru saya paham. Oh, bahkan sampai ada bapak-bapak yang gagah perkasa, itu bisa nangis loh di depan saya. Saya baru tahu saya bapak bisa menangis. Biasanya kan ibu-ibu perempuan gitu. Bapaknya gagah loh itu. Orang tidak lihat kalau dia bisa menangis. Gitu. Tapi di depan saya itu dia bisa menangis. Saya hampir menangis juga waktu itu. Saking terharunya. Nah, ini realita kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya cerita bergeser ke ibu itu tadi. Dia cerita tentang masalahnya semua. Sambil menangis sudah biasa gitu kan. Nah, akhirnya saya menjelaskan, coba ibu berbuat baik. Terus ikuti proses perbuatan baik itu. Masalahnya akan jadi ringan. Ibu terlalu banyak membebani diri dengan pikiran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang masalah kita itu kecil, tapi diperbanyak, dikopi sama pikiran. Jadi tadinya 1 lembar bisa jadi 1000 lembar kopian. Siapa yang kopi? Pikiran kita ini mesin cetak paling canggih. Setiap second dia bisa kopi ribuan kali. Makanya orang sakit kepala, orang sakit emah itu bisa operasi. Sebenarnya tidak ada kanker, bisa ada kanker. Berangkatnya dari mana? Pikiran. Jadi begitu pikirannya ditenangkan, kankernya bisa hilang loh. Kenapa? Ya karena itu produk buatan pikiran. Oh, mujizat, kankernya hilang. Sebenarnya bukan mujizat itu. Karena itu ada buatan pikiran tadi. Ketika pikirannya dibersihkan, beres semuanya. Paticca samuppada. Sebabnya diangkat, akibatnya habis. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu saudara-saudari? Ibu itu melakukan kegiatan sosial. Saya suruh dia gabung sosial. Pada waktu dia memberi barang-barang baksos tadi, barang-barang bukan barang-barangnya dia, ini bantuan dari luar. Dia sebagai penyalur. Dia berikan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu ekspresi bahagia yang dia lihat dari orang yang dia beri, itu memunculkan sukacita yang besar di dalam dirinya. Dan dia bilang, ternyata ini sangat membantu menolong saya Bante. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, setiap masalah yang kita hadapi ini solusinya selalu ada di dalam Dhamma. Kita hanya butuh apa? Keterbukaan hati dan kesadaran pikiran. Melihat realita ini sebagaimana apa adanya. Nah, ketika perbuatan baik ini dilakukan dengan ketulusan, muncullah ini respon baik. Nah, kalau bagaimana respon tidak baik? Ada juga yang kita memberi orangnya malah sombong ya, cuek gitu kan. Tidak tahu terima kasih. Bapak Ibu tidak usah marah. Ingat UPK, nah, tenang seimbang. Tidak apa-apa sedikit dongkol di sini, akui. Diakui saja. Jangan bilang, saya tidak marah, tapi giginya dikancing. Tapi tidak marah bilangnya. Ini penipuan. Ya. Bilang saja saya lagi jengkel. Sama seperti yang saya alami ketika naik pesawat yang kursi saya direbut sama orang. Saya lihat ke batin, ya jengkel, ya wajar jengkel, masih manusia. Tapi kan tidak meledak-ledak. Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah beberapa persoalan yang terjadi di seputar kehidupan kita beragama. Nah, di dalam Majjhima Nikaya ayat 22, Majjhima Nikaya Sutta ke-22, ada satu kalimat yaitu Dhamma serupa dengan rakit, berfungsi untuk menyeberangkan. Fungsi Dhamma selalu sebagai rakit. Mungkin rakit sekarang orang tidak pakai ya Bapak Ibu. Iya. Karena zaman dulu ini yang paling tren. Kalau zaman sekarang kapal cepat.
Jadi kalau dulu kapal cepat, mungkin Sang Buddha mengumpamakan Dhamma serupa dengan kapal cepat. Kalau tidak, Dhamma seumpama dengan pesawat. Nah, zaman dulu tidak ada. Makanya kalau ada umat tanya, Bante kenapa kok dia meninggalnya kecelakaan pesawat ya? Ya jawabannya sederhana. Ya karena dia naik pesawat. Ya. Kalau dia naik rakit, maka dia meninggalnya karena naik rakit. Ya. Jadi semua proses kehidupan ini kan terus berubah disesuaikan dengan zaman. Namun fungsi dhamma ini tidak berubah. Dia menyeberangkan kita. Dari mana? Dari hidup yang penuh konflik menuju kepada hidup yang lebih baik. Nah, apa saja peran dhamma yang bisa membantu kita? Tadi sudah saya uraikan, ini saya hanya menyimpulkan. Membentuk pandangan benar ketika kita memiliki pemahaman tentang hukum karma, 3 corak kehidupan dan lain-lain. Kita sudah memiliki pandangan benar. Ya. Apa yang dikatakan pandangan benar? Bapak Ibu tahu tentang hukum karma, mengerti tentang 3 corak kehidupan, paticca samuppada. Kemudian bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Kita menjadi orang yang memiliki mental yang tangguh. Bapak Ibu ngaku umat Buddha tapi kalau mentalnya masih rapuh, berarti belum. Bagaimana? Latihan. Di mana latihannya? Pada saat kita membuka mata telinga, disitulah latihan mulai. Ya. Siapa guru kita? Anak-anak kita, pasangan hidup kita. Orang di jalanan, pembantu kita, sopir kita. Ya. Pengendara yang tidak tahu diri, nah itu guru kita semua itu. Jangan orang nyalip, kita ikut marah juga. Nah. Kemudian menjadi pribadi yang toleran, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ingat, agama Buddha selalu menekankan toleransi beragama. Rukun. Mulai dari zaman Sang Buddha, sedikit saya bercerita tentang Upali Sutta. Ini sudah bersinggungan dengan Upali Sutta. Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Upali ini adalah seorang murid dari Niganta Nataputa atau Mahavira. Ini guru yang tidak kalah populer dengan Sang Buddha waktu itu, zaman itu. Ada 6 guru hebat. Salah satunya Sang Buddha, yang kedua Niganta Nataputa. Jadi kalau Bapak Ibu ke India dan lihat patungnya, kok mirip Sang Buddha ya? Tapi kalau tidak berpakaian, nah itu Niganta Nataputa alias telanjang. Niganta Nataputa itu adalah pertapa telanjang. Tapi secara fisik digambarkan persis seperti Sang Buddha. Bedanya berjubah dengan tidak berjubah. Apakah ajaran ini masih ada? Masih banyak di India sana. Silakan Bapak Ibu ke sana dan lihat. Nah, suatu kesempatan Upali ini adalah umat awam. Dia seorang saudagar yang tidak hanya kaya tapi cerdas. Dia umat utama yang menyokong Niganta Nataputa dan pertapa-pertapa Niganta lainnya. Nah, beliau mendengar, Upali ini mendengar bahwa Sang Buddha sedang berkunjung ke tempatnya. Di dekat situ gitu ya. Dia izin gurunya, saya mau ajak debat dengan Pertapa Gotama. Saya akan buat dia supaya ikut agamanya guru gitu. Jadi muridnya Niganta. Jadi dia akan ngajak debat Sang Buddha supaya Sang Buddha ikut dia. Karena dia menang. Ya, itu seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama sekarang yang debat-debat kemudian pindah agama. Itu zaman Sang Buddha dulu sudah ada. Jadi bukan aneh. Kok dia begitu ya? Ya memang itu dari awal, dari sebelum Masehi sudah ada. Ya. Apalagi yang punya keturunan India. Nah itu orang India sukanya debat. Ribut loh kalau di India itu Bapak Ibu Saudara. Tapi hebatnya mereka tidak pernah pakai begini. Ya. Pakai mulut saja berantem. Kalau orang Indonesia tidak usah pakai ini, pakai pisau langsung saat beres urusannya. Banyak omong kamu. Kalau India tidak, mulut saja dia mau teriak, mau caci maki mulut. Tidak pernah dia pakai fisik. Nah, beda dengan orang Indonesia, diam-diam saja ditusuk dari belakang. Nah, apa yang dilakukan
oleh Upali menemui Sang Buddha kemudian ngajak debat. Wah, berdebat. Menurut ajaran yang dianut oleh Upali, perbuatan yang memiliki efek paling besar itu adalah perbuatan jasmani. Jadi kan ada 3 jenis perbuatan. Pikiran, jasmani, ucapan. Ini di dalam ajaran Niganta sama. Tapi menurut Niganta, ini yang jasmani ini yang efeknya lebih besar. Nah, ketika dibenturkan dengan ajaran Buddha, Sang Buddha mengatakan bukan. Yang punya efek paling besar itu adalah tindakan berdasarkan pikiran. Beliau mengumpamakan panjang sekali perumpamaan itu Bapak Ibu Saudara-saudari dengan nalar. Dan pada akhirnya Upali sadar, oh iya ya betul ini. Pertapagotama benar. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia memohon kepada Sang Buddha untuk menerima jadi muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah Sang Buddha kemudian dengan serta-merta mengumumkan ini Upali hebat gitu kan? Ya, dibuat kesaksian di mana-mana? Tidak. Sang Buddha justru bertanya, Upali, sudahkah kamu pikirkan baik-baik ketika kamu menjadi muridku? Apa kata orang-orang nanti? Reputasimu bisa menurun loh. Wah, Upali makin makin apa ya? Makin kuat ini keyakinannya. Dia bilang, kok ini guru Pertapagotama kok omongnya begini ya? Biasanya kalau guru-guru lain begitu mendengar saya mau ikut mereka, dengan serta-merta mereka akan menaikkan saya ke kereta dan mereka akan arak-arak keliling kota mengumumkan bahwa Upali sudah ikut agama mereka. Tapi kok ini tidak ya? Upali sampai 3 kali mengatakan, saya mau menjadi murid Sang Buddha. Saya mau di Tisarana. Akhirnya Sang Buddha mengatakan, iya, kamu bisa menjadi muridku tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu jangan pernah berhenti untuk menyokong gurumu yang lama. Jadi Niganta Nataputa, kamu harus siapkan kebutuhannya dia. Kamu tetap menghormati gurumu yang lama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah dasar praktik dari toleransi yang dikembangkan oleh guru agung kita dan menjadi teladan untuk kita semua. Apa yang selanjutnya? Ya, Upali tetap menjadi murid Sang Buddha, tetapi dia tetap menyokong gurunya yang lama. Jadi tidak diajak musuhan karena sudah pindah, ngajak perang, kan begitu biasanya. Dia dari A pindah ke B. BA-nya ini dianggap musuh, bahkan dihujat begitu ya, caci maki dan lain sebagainya, difitnah lah, pokoknya macam-macam. Karena dia berada sudah di titik yang benar. Tapi dalam pandangan kita, apa yang diuraikan di dalam Upali Sutta, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hendaknya terus membangun kebersamaan, persaudaraan yang baik. Nah, poin yang berikutnya pengembangan benih-benih empati. Empati itu adalah kasihan kalau melihat orang lain menderita. Simpati itu adalah bahagia kalau lihat orang lain bahagia. Nah, kita seringkali empati bisa, tapi simpati ini kadang sering muncul. Susah muncul. Begitu orang lain mencapai kesuksesan, mulai kok dia ya? Bukannya saya harusnya. Nah, ini sudah benih-benih anti simpati ini loh. Kalau empati biasanya kita mudah sekali iba. Tapi simpati ini loh kadang jarang. Dan lain-lain. Kualitas batin yang lain. Nah, pada akhirnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Dhamma ini membantu kita untuk lebih ringan dalam menjalani hidup. Ini sudah banyak sekali pengakuan dari umat. Contoh sederhana, Bante dulu itu saya kalau punya hutang 5 juta saja saya tidak bisa tidur. Tapi begitu saya praktik Dhamma, ikut Pak Baja, setelah selesai hutang 500 juta bukan beban buat saya. Saya menjadi ringan. Ini loh. Ini berarti peran Dhamma sudah mencakup kehidupan kita. Persoalan kesucian itu kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Tetapi intinya bagaimana Dhamma mampu menjama, menolong hidup kita di dalam kesehari-harian.
Ketika kita menjadi ringan, kalau ada masalah, kita terima itu dengan lapang dada, kita selesaikan. Besok ada masalah lagi, kita terima, kita selesaikan. Besok muncul lagi. Nah, begitu terus polanya yang kita lakukan. Ternyata itu berdasarkan waktu yang terus berjalan, itu membuat batin kita ini menjadi kuat dan tahan banting. Jadi orang hebat, orang kuat itu lahir justru dari banyak masalah. Sama seperti guru agung kita menjadi Buddha, itu dari banyak masalah. Itulah kenapa teratai itu munculnya bukan di kolam yang airnya jernih, tapi justru dia muncul di kolam yang airnya keruh. Karena dari masalah-masalah inilah seni kebudayaan atau boleh dikatakan kesadaran murni yang baik itu muncul, dan dari masalah-masalah inilah kita dididik untuk menjadi orang-orang yang hebat. Hebat secara batin, Bapak Ibu, bukan secara fisik. Bisa juga dia seorang pemulung, tapi secara batin dia sudah hebat dibandingkan seorang pengusaha yang rap. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait tentang agama Buddha dan masalah-masalah kinian, masalah-masalah masa kini. Tentunya itu bukan semua masalah yang mewakili apa yang Bapak Ibu hadapi, apa yang terjadi di tengah kehidupan kita. Ini yang saya pikirkan dan juga yang saya rasakan serta yang saya alami. Sekarang silakan Bapak Ibu saudara-saudari kalau ada pertanyaan atau mau sharing, waktu dipersilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan sudah mendengarkan uraian dari saya. Sabisata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Malam Bante, saya ingin tanya, tadi Bante mengatakan apabila ada orang baru yang masuk di dalam vihara dan dia melihat wajah-wajah kita cemberut, dia pasti akan lari. Tetapi sebaliknya apabila kita menyambut mereka dengan senyuman, dengan senang hati, tapi mereka yang cemberut itu gimana Bante? Terima kasih. Oh, justru itu. Berarti orang yang seperti ini lagi benar-benar butuh dhamma. Ya, dia lagi cemberut. Memang dia lagi stres itu sebenarnya itu. Jadi kita yang harus lebih ini lagi, lebih dekat lagi ya. Nah, tanya, ajak ngomong. Memang orang seperti itu, orang kalau lagi masalah kan dia sedikit ini, maksudnya cuek begitu ya, linglung lah malahan. Nah, nanti kalau diajak ngobrol ternyata nggak nyambung, tidak nyambung, oh berarti ini memang orang tidak waras betulan. Ya sudah, kita tidak banyak banyak tidak banyak mendekatkan diri, tapi ya biarkan dia mau apa. Nanti kalau dia merasa sudah tidak nyaman lagi, biasanya pergi. Ya, gitu. Selamat malam Bante. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama Bante, bahwa dalam hidup ini sebetulnya memang dengan diri kita sendiri pun sebetulnya banyak sekali permasalahan. Ibaratnya sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur itu penuh dengan permasalahan. Dan biasanya masalah-masalah yang tergolong kecil itu tidak begitu kita rasakan. Tapi kadang-kadang ada masalah yang membuat kita itu kadang-kadang juga harus menguras pikiran untuk mengatasi masalah tersebut. Dan pertanyaan saya Bante, kalau ketika menghadapi masalah yang boleh dikategorikan besar, emosi kita itu juga sulit untuk dikendalikan. Nah kadang-kadang mencoba untuk menenangkan pikiran, menenangkan emosi dengan meditasi, tapi rasanya ya juga sulit sekali. Nah mungkin
ada cara bagaimana supaya ketika kita menghadapi masalah itu dengan menenangkan emosi kita melalui meditasi bisa menjadi lebih jernih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan Bante tadi, ada generasi kita, generasi Buddhis yang istilahnya itu sejak anak-anak sejak kecil sudah diajari dharma, ditanami dharma, tapi ketika remaja mendapatkan kenalan katakanlah pacar dan dia malah ikut-ikutan, terus lari dari keyakinannya. Nah, seperti yang saya alami sendiri, saya kecewa, hati saya kecewa. Apakah salah ketika saya ingin, boleh dikatakan ekstrimnya itu mempengaruhi si remaja Buddhis tadi untuk kembali menjalankan ajaran Buddhis. Di samping itu ketika salahkah ketika saya mempengaruhi nanti dikira, "Loh ini kan masalah keyakinan, orang lain tidak boleh memaksa." Itu caranya bagaimana supaya, generasi itu kembali lagi. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Iya, ada 2 pertanyaan ya. Yang terkait tentang cara menyelesaikan masalah, hampir semua manusia modern sekarang itu menghadapi hal yang sama. Cuma kadarnya itu berbeda-beda setiap pribadi. Salah satu hal yang kita sering salah ambil tindakan, ketika kita punya masalah, kita malah berpikir lebih keras. Karena kita memiliki logika begitu. Saya harus berpikir ini cari solusi. Itu jebakan. Jadi kalau punya masalah kemudian berpikir keras, tidak akan ketemu. Itu ibaratnya ibu mengejar masalah, masalahnya lari lebih kencang. Bagaimana caranya? Yang pertama, diamkan pikiran. Diamkan pikiran, teknisnya bagaimana? Ibu bawa kesadaran diarahkan ke sini, di tengah sini. Kita sering menggunakan ininya tidak bisa. Orang mengatakan rasa hati. Kita selalu pakai ini, ngoyoh, lelah kita. Kita lepaskan yang ini, kita arahkan ke sini. Biarkan kesadaran di sini. Praktekkan itu. Jangan mengharapkan apa-apa. Jangan saya butuh solusi, jangan dulu. Rasakan. Biarkan pikiran terurai, nanti ibu akan kaget. Oh, ternyata solusinya ini toh. Tidak semua hal di dalam kehidupan ini kita menggunakan logika dan nalar. Nalar logika penuh dengan ego. Kita lepaskan nalar dan logika itu, kita biarkan kesadaran murni muncul. Biasanya dari kesadaran murni inilah kita terkoneksi dengan alam semesta yang tanpa batas. Kita bisa terhubung tentang masa lalu nanti. Karena kita ini punya master plan hidup ini. Seperti orang mau buat bangunan, kita ini punya master plan. Tapi kenapa kita buntu? Karena kita tidak pernah mendengarkan yang namanya kesadaran murni suara hati kita. Kita selalu menggunakan ini loh, sekali. Ini tahap yang pertama. Itu dulu. Dalam istilah psikologi dikatakan penerimaan. Apapun yang datang, terima dulu. Kalau orang agama pada umumnya mengatakan pasrah. Ya. Pasrah dan nerimo. Itu kuncinya. Pertama itu ternyata memberikan manfaat, efek baik kepada kita. Apa efek baiknya? Kita menjadi orang yang siap. Pasrah bukan pasrah yang artinya, ya sudahlah, aku memang hidupku kok begini. Itu pasrah negatif. Pasrah positif itu ada daya di sana. Daya untuk mempertahankan kelangsungan hidup ini.
daya untuk menerima semua tanda yang muncul. Kita itu seperti terhubung oleh masa lalu kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kalau orang bisa mengingat kehidupan lampau kan dia bisa tahu, oh saya mengalami masalah ini karena dulu begini. Nah bagaimana kita yang tidak bisa? Kita itu seperti menciptakan gelombang, terhubung. Tapi kita tidak tahu, setiap orang punya cara beda-beda. Nanti bisa munculnya lewat mimpi, atau bisa munculnya lewat teman, atau binatang, atau alam, cuaca, atau ada saja itu. Intinya lebih mendekatkan diri ke sini. Manusia ini adalah perangkat canggih, tapi belum dioptimalkan. Kenapa? Kita selalu keluar. Kita tidak mendaya gunakan ini loh. Ini hebat. Ini hebat ini. Perangkat canggih. Sakit tidak usah minum obat sebenarnya. Tapi kenapa kita minum obat? Karena kita tidak yakin. Nah, supaya bisa memunculkan keyakinan pada diri, kembalilah ke sini. Secara teknisnya itu sudah saya jelaskan. Bawa kesadaran ke sini. Nanti itu bisa muncul. Ya, ya Ibu ya. Saya tidak bisa menjelaskan kelanjutannya, karena kelanjutan tiap orang beda. Kasus saya beda, kasus Ibu beda, kasus orang lain beda. Dia akan ketemu dengan linknya yang beda-beda. Kenapa beda? Jalan hidup kita beda-beda. Rute di dalam perjalanan spiritual kita ini beda-beda. Ya. Kemudian terkait tentang remaja Buddhis yang pindah keyakinan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau posisi kita sebagai orang tua, ya memang kita punya kewajiban itu untuk menjelaskan tentang Dhamma. Nah, cara penjelasan Dhamma kepada mereka ini beda-beda sesuai dengan usia. Kita tidak bisa memaksakan dia harus ikut paham Dhamma. Tapi kita libatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya Dhamma Class, Dhamma Camp kan begitu. Libatkan semua. Ketika kita sudah berjuang pada titik itu, mengkondisikan semuanya, kemudian dia ternyata harus pergi ke tempat lain, ikhlaskan. Yang penting kita sudah berjuang. Nah, kalau memang kita masih bisa punya kesempatan untuk kasih pengertian, ya kasih pengertian aja saja sewajarnya. Ya. Kasih pengertian saja sewajarnya, karena jalan hidup tiap orang ini kembali kita lihat beda. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Ya, sebagai pendamping atau sebagai orang tua atau sebagai guru. Tidak bisa memberikan arahan Dhamma dengan baik. Tapi kalau semua itu sudah kita lakukan dan kemudian yang bersangkutan tetap memilih jalan lain, biarkan dia berproses di situ dulu. Ya, biarkan dia berproses. Hidup ini kan berproses. Itu bukan final dia di situ. Dia akan jalan lagi. Nah, siapa tahu nanti perjalanan waktu dia akan tahu dan dia bisa kembali menjadi Buddhis. Tapi kalau tidak, tanamkan dia tentang mencintai perbedaan. Itu sudah bagus. Ya. Ibu tidak usah paksa, Ibu jelaskan ajaran Buddha sewajarnya. Kalau masih bisa dilibatkan kegiatan-kegiatan Buddhis, libatkan. Kalau tidak, kasih pengertian tentang mencintai perbedaan. Supaya anak ini, remaja ini tumbuh untuk mencintai perbedaan. Kenapa? Karena zaman sekarang ini justru rawan sekali. Anak-anak remaja itu didoktrin, diajarkan untuk membenci perbedaan. Ya. Kalau memang dia di situ dan masih mencintai perbedaan itu bagus. Tidak usah paksakan dia untuk kembali. Biarkanlah dia berkeliling dulu di sana. Ya. Ini pemahaman saya terkait tentang kasus itu. Ya, ya Bu ya. Kenapa?
anak sekolah minggu. Oh. Itu karena dia terseret dengan pasangan hidup. Oh, itu tidak akan lama, ibu tidak usah khawatir, nanti balik. Ya, itu karena lagi cinta-cintanya itu. Nanti dia akan kembali kok. Kalau dia kembali lebih begini nanti. Ya itu.